Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak S. Bambang Wijoyo dan rekan guru SD 1 Wonosojo. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita hidayah, memberikan kita rezeki dan segalanya, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Kedua kalinya selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di dunia hingga di akhirat nanti. Amin. Saya selaku pembawa acara akan membacakan sejumlah acara. Di antaranya adalah pembukaan, sambutan kepala sekolah, paparan materi, doa dan penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Ibu Wijoyo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati, marilah kita selalu kita terapkan supaya kita tidak keliru dalam mengenai kehidupan yang kita lalui. Ya, mohon nanti apa yang disampaikan Pak Dikit kita ambil yang baik. Saya bisa
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 itu mengadakan diseminasi budaya positif kepada anak-anak di SD. Jadi nanti jalannya di paparan nanti sampai bawah ya, kemudian nanti untuk apakah atau ada pertandingan itu nanti kita sama-sama di sini saya akan mengatakan tentang diseminasi budaya positif. Itu kemudian nanti di akhir kami saya sampaikan ini nanti reaksi kita nanti bisa dijawab oleh guru nanti di kelas ini dan apa yang menjawab kemarin dengan saya dan saya jelaskan pada ini dan perasaan apa yang muncul tentang kegiatan ini dan apa yang perlu dilakukan untuk ke depan. Nah, ini soal ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya sudah berkenan hadir di ruangan ini menyampaikan diseminasi budaya positif sebagai saya tugas guru calon penggerak angkatan 9. Nah ini yang akan kita bahas nanti yaitu konsep inti budaya positif mengajar kebutuhan dasar manusia, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan ketiga institusi. Nah ini pertanyaan menarik. Pertama, apakah hubungan dapat mendisiplinkan anak? Monggo, Bapak Ibu, sesuai pendapatnya dari saya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul apa anak dari ini? Nomor satu itu salah ya. Hukuman adalah disiplin anak. Kemudian yang kedua itu salah. Tiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kita lihat nanti kita bahas di sini. Pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Dalam membangun budaya positif, sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencerita dengan mandiri dan bertanggung jawab. Ini harus hubungan juga mendukung, nyaman, aman. Kemudian disiplin anak-anak dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, dalam kegiatan itu, cobalah buka Anda adalah A. Tugas Anda memaparkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menemukan sesuatu yang berharga di dalam kemalangan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, dari ilustrasi tersebut, coba bayangkan sendiri ya. Misalkan dengan sampingnya siapa yang si A dan siapa si B. Boleh dipraktekkan, tidak apa-apa.
boleh misalkan Bu Sofi yang A, gurunya yang B. Ini benda-benda, kira-kira mendapatkannya bagaimana? Nah, kemudian Bu Sofi komentarnya seperti apa? Gurunya boleh mengkritik atau biar bisa membuka tangan itu boleh. Nah, silakan. Nah, nanti bisa dicoba. Nah, kemudian perubahan paradigma belajar, perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Laser, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian disiplin positif, apa makna disiplin? Yang pertama, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan bertanggung jawab tanpa paksaan orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan ini yang sesuai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Tentu kita masih ingat nilai-nilainya. Mungkin ada kemarin pertemuan yang lalu kita sudah menyanyikan ya untuk profil pelajar Pancasila. Nah itu nilai-nilai kebajikannya yang kita pedomani yaitu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya murid kita, tapi kita sebagai manusia hidup juga memiliki kebutuhan dasar tersebut. Untuk kita butuh bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan diterima di lingkungan sekolah. Mungkin kok saya merasa tidak diterima di sini, itu mungkin nanti akan berakibat tindakan-tindakan lainnya. Nah, kesenangan itu juga perlu kita, kebebasan itu juga dibutuhkan, dan penguasaan. Ini ada kasus, kita ilustrasi. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas suara murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Monggo kita sebagai guru, ibaratnya kita sebagai Ibu Ambar, bagaimana cara kita? Apa kira-kira? Bawa bekal, diminta paksa. Kemudian Ibu Ambar menangani seperti apa? Tentu Doni punya alasan, ya. Sesuai kebutuhan dasar manusia tadi. Harusnya punya alasan mengapa dia meminta bekal dengan paksa. Nah, ini pasti banyak alasannya. Nanti dalam kategori yang mana? Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi oleh Doni. Tadi itu ada alasannya. Yang pertama, berkaitan bertahan hidup. Doni lapar dan orang tuanya
tidak membawakan bekal makan siang. Kemungkinan itu yang pertama. Kemudian kasih sayang dan merasa diterima. Teman Doni jadi memperhatikan Doni. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Mereka hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Dia ingin berkuasa di sana, kebutuhan penguasaan tadi dengan cara meminta paksa. Kemudian kesenangan. Doni hanya iseng dan menikmati wajah temannya yang kesal. Jadi hanya senang. Dan kebutuhan dasar kesenangan tadi. Jadi wajahnya meminta bekal dengan paksa, biar temannya kesal. Senang melihat temannya kesal. Itu kebutuhan kesenangannya. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku. Motivasi ada eksternal dan internal. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari penonton. Itu motivasi eksternal. Kalau motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai-nilai dari diri mereka sendiri. Nah, ini hukuman dan konsekuensi. Ini ada ilustrasi lagi. Iva guna menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi duduk, ditanyakan pada IPA, kemudian menjadi duduk dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Si IPA tiba-tiba duduk, tasnya jatuh. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap, dan seluruh kelas pun tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan, untuk berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pernah Bu, Bapak Ibu? Pernah kita lakukan itu? Nah ini kawan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Kira-kira mengapa? Buat anak-anak dan Pak Ibu yang mereka malu begitu. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Mengapa kalau hukuman? Mengapa termasuk hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Mengapa? Konsekuensi. Mungkin bagi Pak Seno, siswa yang tidak bisa menjawab itu disendirikan, tapi disuruh maju tadi ya Pak. Ya, konsekuensinya kalau tidak bisa menjawab itu dipulangkan seperti itu. Tindakan yang dilakukan Pak Seno termasuk konsekuensi yang konsekuensi yang harus diterima oleh IPA dikarenakan karena dia tidak bisa atau tidak paham dengan materi matematika itu, dia tidak mau memperhatikan, justru malah dia menggambar tersendiri. Seharusnya kalau
dia tidak paham dengan apa yang disampaikan Pak Seno, dia harus lebih memperhatikan, setidaknya dia akan tambah bisa paham, Pak. Nah, itu berarti konsekuensi yang diterima IFA bisa juga sebagai hukuman. Hukuman karena dia tidak memperhatikan Pak Seno yang sedang mengajar. Begitu, Pak. Yang lain? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Ya. Nah, ini nanti biar makin jelas apakah itu maksud hukuman atau konsekuensi. Ya, dihukum oleh penghargaan. Nanti belum jawabannya nanti di akhir bisa ditemukan. Karena sampai selesai. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh, nah ternyata penghargaan itu juga bisa menghukum siswa. Kenapa? Bisa saja pengaruhnya nanti di jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kemudian penghargaan itu menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini kenapa penghargaan? Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan ternyata juga menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi mungkin yang muncul hanya motivasi eksternal tadi, ingin dapat imbalan dan lain-lain. Nah, ini tadi ya, hukuman dengan konsekuensi. Ini ada perbedaan. Ini ada perbedaan. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, yaitu termasuk kategori hukuman. Tidak nyaman untuk murid, anak atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa dihadirkan. Kalau restitusi, itu nanti yang kita bahas juga. Pilih pertolongan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dengan jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Kemudian yang bawahnya, murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, untuk anak dibuat tidak nyaman. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, ini ya. Hampir mirip ya. Nanti kita lihat perbedaannya. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Masalah terpecahkan kalau pakai restitusi yang paling sangat. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Itu kalau konsekuensi. Kalau restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi dan berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus dipaksa kalau hukuman itu. Kemudian membantu penerapan peraturan dalam masyarakat. Itu kalau konsekuensi. Kalau restitusinya fokus pada pemecahan masalah dengan jangka waktu panjang. Ini contoh konsekuensi. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu. Nah, ini juga. Murid atau anak membenci peraturan atau negatif. Murid atau anak menghormati peraturan netral. Kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain positif. Contohnya ini,
Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu seperti mengancam itu hukuman. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Positif, apakah hari ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kita berlatih hukuman atau konsekuensi. Ilustrasi soal. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Menyenggol lagi kopinya Bu Hari. Tadi yang ngepel apa? Ya. Jawabannya nanti ya, kita coba. Yang kedua, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Kemudian 3, duduk di bangku di pinggir lapangan pada saat jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh bertiket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Kemudian 4, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. 5, lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat baju di sekolah. Nah, dari konsekuensi yang ada. 6, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, coba kita lihat ya jawabannya. Nah, ini nomor 1 terangkan konsekuensi. Nomor 2 konsekuensi. Nomor 3 konsekuensi. Nomor 4 hukuman. Nomor 5 hukuman. Nomor 6 hukuman juga. Nah, jadi tidak ada korelasinya dengan belajar atau hukuman. Jadinya seperti itu. Dan kalau konsekuensi itu sudah disepakati, ya, disepakati antara guru dan murid. Nanti kalau melanggar ini harus seperti itu sudah disepakati. Kemudian kita ke posisi kontrol guru. Ya, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kita nanti coba selama ini kita sebagai apa jadi orang untuk murid-murid kita. Nah, ini ada guru berbuat. Kalau penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini bahwa dihardik, disakiti, itu yang bukan guru. Membuat orang merasa bersalah. Nah, kalau yang membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Ya. Bagi teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, guru berkata, ini yang dikatakan guru sebagai penghukum atau pembuat orang bersalah, teman, pemantau maupun manajer. Ini salah satu contoh kata kalimat yang disampaikan. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan apa titik. Jadi seperti memaksa. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu. Contohnya, berarti itu sudah mengajar dari pagi sampai siang masa kamu seperti ini. Jadi anak biar merasa bersalah itu. Kemudian sebagai teman, lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Untuk yang teman. Sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Itu hanya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kamu mau memperbaikinya, disampaikan untuk
sebab solusinya ke depan itu diperbaikinya seperti apa. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah, itu kalau sebagai manajer. Nah, ini hasilnya. Memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian yang ketergantungan. Kalau sebagai komando, menyesuaikan, bisa diawasi. Sebagai manajer, menguatkan watak dan karakter. Kalau ini yang dikatakan oleh sekarang. Kalau yang penghubung itu bisa saja namanya saya tidak peduli. Kalau sebagai rasa bersalah berarti maafkan saya, itu juga biar merasa bersalah lagi. Kemudian sebagai teman, saya pikir bapak ibu teman saya, itu untuk murid. Kemudian yang pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Ya, jadi sebagai pemantau lagi mengharapkan bintang jika sudah melakukan hal tersebut. Kemudian yang manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan itu pemikiran murid seperti itu atau perkataan murid. Ini posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Contoh-contoh tadi perkataannya. Kemudian kepada saya bersalah, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali kamu harus memberitahu kamu ya? Jadi teman, ya sudah, ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Ayo bantulah demi bapak ya. Memantau apa yang telah kamu lakukan. Sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau manajer, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang dia juga sebagai kontrol guru. Ini ada kasus, ilustrasi kasus. Anton dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anton dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya tersebut, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sudah marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa menekankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ini lanjutan. Di ruang kepala sekolah, Ibu Suti lalu bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anton. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti kembali bertanya kepada Anton, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahan. Anton menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kali begitu. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing atau yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu, Bu. Saya lain kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau Dino kan sudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang meja Anton dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepatlah Ibu Suti menjawab, Pak Irfan.
Guru tata busana dino kembali sejenak memandang pernikahan Anda yang tanpa kancing. Nah itu. Nah, tadi dari ilustrasi tadi kira-kira menggambarkan posisi kontrol yang mana tadi? Kan ada 5 kontrol tadi ya. Yang dilakukan tadi Ibu Suti kira-kira menggambarkan yang mana tadi? Ada 5 posisi. Manajer ya. Dari mana kita lihat bisa manajer? Ya ini tadi ya. Yang ini. Perkataan-perkataan mana yang kita menjadi sebagai indikator manajernya? Nah, ini bisa tadi bersedia belajar menjahit dengan bahan tadi ya, solusi yang ditawarkan oleh Ibu Suti. Nah, itu juga bisa jadi sebagai solusi sebagai manajer untuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian sekarang kita keyakinan kelas ya. Untuk keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Jadi yang dibutuhkan itu motivasi intrinsiknya. Ya. Untuk dalam teori motivasi tadi ada 2, eksternal dan internal. Nilai-nilai kebajikan universal, kalau kita disampaikan di awal, nilai-nilai yang kita anut tentunya kalau yang di sekarang adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ternyata ini, ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Jadi kita punya pendapat atau jawaban sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Kalau yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Misalnya jawabannya mungkin ada yang takut dihilang, kan bisa. Karena menaati peraturan kalau di jalan harus menggunakan helm ya, gitu. Tapi kalau keyakinan kita alasannya tidak seperti itu. Harusnya untuk apa? Nah, keselamatan. Nah, itu tadi keyakinan kelasnya apa berarti keselamatan. Nah, itu yang dimaksud bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Nah ini posisi ya dalam lingkaran peraturan kelas itu di situ ya, di warna biru muda. Kemudian di lingkaran luarnya keyakinan kelas. Kemudian paling luar lingkaran positif dulu. Kemudian paling luar budaya positif. Nah ini elemen yang saling terkait dalam sebuah kemudian membutuhkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Seperti tadi ya, abstrak untuk keselamatan. Ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya kan? Dilarang oleh melintas, kan kata-kata ya bernada negatif. Dan dilarang membawa minuman keras atau apa itu bernada. Nah kita gunakan bahasa yang positif. Nah itu biasanya keyakinan kelas seperti itu. Kemudian
keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dalam kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, pernah ya kita turun kerjanya biasanya siapa ada asesmen diagnostik gitu. Nah, atau mungkin di awal pembelajaran atau ujian baru kita membuat kesepakatan atau peraturan. Nah, kalau istilah kita mungkin belum keyakinan kelas atau peraturan kelas seperti apa yang harus dijalankan. Nah, ternyata untuk peraturan kelas ini dibuat ini semua warga kelas, jadi siswa juga ikut berpendapat untuk membuat suatu kesepakatan kelas atau peraturan kelas yang biasanya ada. Jadi tidak perlu dibuat oleh guru. Ini kesepakatannya kamu harus taati, dan itu tidak. Ternyata harus saling berbagi atau sharing bagaimana keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama. Nah, ini tadi yang terakhir ya, segitiga restitusi ya. Itu suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat pertama membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin serta memulihkan setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur dengan dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak kesalahan. Memberikan penawaran solusi bukan paksaan. Jadi kalau di restitusi itu ada solusinya yang ditawarkan. Nah ini ya segitiga restitusi. Nah, mungkin kita baru dengar istilah seperti ini. Mungkin kita sudah pernah melakukan atau menerapkan, tapi mungkin istilahnya belum tahu kalau ternyata segitiga restitusi. Yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas, ya bukan itu. Kemudian baru memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas tadi ya. Nah contohnya itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Sepakati keyakinan kelas apa? Kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu yang untuk menanyakan keyakinan. Jadi tahapannya tadi pertama menstabilkan identitas. Contoh-contoh perkataannya berbuat salah tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di tahap menstabilkan identitas. Tahapan restitusi. Ya. Pada tahapan restitusi, kamu pasti punya tahap yang kedua tadi ya, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang menanyakan yang kelas, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Ya itu tadi ya,
terima kasih Bapak dari saya. Ini masih ada waktu tadi sampai mulai setengah 10 ya, nanti sampai setengah 11 ya. Jadi tadi yang apa perbedaannya hukuman dan konsekuensi ya, kita bisa apa ya, ibaratnya ilustrasi juga di sekolah kita itu ada kasus seperti apa tentunya, terus ini termasuk dalam nanti hukuman atau konsekuensi. Kita koreksi juga bersama. Kalau misalkan masih hukuman ya mungkin bisa diperbaiki ke konsekuensi atau yang lain, atau dengan segi penerapan segitiga restitusi itu. Nah, mungkin pengalaman Bapak Ibu monggo nanti bisa disampaikan, oh saya punya masalah di kelas seperti ini. Nah, ini saling berbagi cara menangannya bagaimana. Nah, kita bisa saling berbagi. Bukan saya terus nanti mendapatkan solusi dari saya itu, bukan. Saya yang menyampaikan paparan materi yang sudah saya dapatkan. Nah, nanti bersama-sama bagaimana kalau misalnya itu kita masih dengan oh ternyata selama ini saya menghukum anak-anak, ternyata membuat anak mentalnya menjadi down dan bagaimana. Itu kita juga harus evaluasi seperti apa, terus nanti solusinya bagaimana tindakannya supaya ini nanti anak-anak ini ya kita memiliki solusi ke depan yang lebih baik. Itu atau mungkin ada yang bercerita boleh pengalaman di kelasnya dari Bapak Ibu guru, dari kasus-kasus. Nah, dari saya dulu mungkin ya, kalau sharing-sharing kemarin itu ada kasus seperti ini ya, ketika anak mengabadikan tidak memberikan rapat sekolah, ditanya oleh wali kelas. Dan ini kita dari teman yang saya waktu di gimik itu, apa masalahnya dia tidak pernah berangkat sekolah ya. Padahal teman-temannya juga sudah menghubungi dan lain sebagainya. Setelah itu guru kelas wali kelasnya berkunjung ke rumahnya. Nah, sampai waktu datang itu ternyata raportnya itu sudah beratnya rusak gitu. Nah, ternyata itu setelah di cross check ke rumah, ternyata ibunya itu gangguan jiwa, dan dia takut dengan sekolah. Kenapa? Karena raportnya yang rusak itu tadi. Ternyata di cross check gangguan jiwa, dan ibunya itu kalau makan itu bukan waktu yang lama ya, bukan waktu yang lama, tidak 15 menit terus selesai, tidak, karena memang ada gangguan jiwa. Jadi dia melayani ibunya yang kelas sakit itu. Nah, kemudian mungkin pengen pinjam atau untuk tertarik dengan rapor atau bagaimana, mungkin tanda tangan. Nah, ternyata dirusak. Nah, itu ternyata berdampak ke anak tersebut, tidak berangkat sekolah dan lain-lain, atau dimarahi oleh gurunya atas lanjutnya seperti itu. Nah, jadi tadi dari kasus itu kita harus juga tahu kebutuhan atau alasan anak itu apa. Jadi mesti ada beban dasar yang mungkin tidak terpenuhi di sekolah. Jadi kita memang harus juga tahu latar belakang keluarganya seperti apa untuk menyelesaikan rangkaian permasalahan yang kita nantinya diajukan yang menggunakan model segitiga restitusi itu ya. Jadi mungkin kasus-kasus kecil kita terapkan dengan segitiga restitusi bisa, tapi mungkin kasus yang sudah masuk ranahnya betul, tentunya pastinya yang ambil alih adalah pihak yang berwenang atau kepolisian itu. Nah, monggo ada tidak mungkin Bapak Ibu yang mau cerita tentang kasusnya? Monggo. Nah, nanti saya berbagi saja ya Bapak. Nah, cari ditemukan solusinya. Monggo. Saya mengatakan kasus yang ada di kelas 6 terutama
di kelas 6 itu saya pakai hitungan juga nggak bisa, saya pakai konsekuensi juga nggak bisa, pakai manajer juga untuk daya pikir anak di kelas 6 itu susah sekali Pak. Belum bisa masuk ke segitiga restitusi, apakah bisa digunakan atau tidak saya juga nggak tahu. Masalahnya anaknya itu kalau diajak ngomong itu kadang ngomong sendiri, ngomongnya ngotot duluan, terus kemudian tingkahnya juga actionnya itu berlebihan, kadang cenderung menyakiti temannya yang lain, juga seringnya itu ngajak temannya kayak gitu Pak. Kalau nggak mau biasanya itu temannya itu terus dihantam apa diseret kayak gitu, diancam kayak gitu. Menurut Bapak apa yang harus saya lakukan dan mohon solusinya untuk teman-teman yang lain juga, untuk solusi untuk anak-anak tersebut. Dan salah satu anak yang saya tidak bisa pegang itu sudah tidak bisa diomongin sama sekali. Saya sudah tidak bisa ngomong, halus tidak bisa, pakai SMS ya, aku bela saja. Halus tidak bisa, di kasar juga tidak bisa, di fisik juga percuma. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Monggo Bapak, bagaimana solusinya dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Ada yang lain, monggo. Ada yang lain. Dengan bagaimana sekaligus kuncing dari kepala sekolah. Ini sudah berbeda. Ini sebenarnya berlama. Jadi psikologis yang bisa kita belajar di kuliah itu sebenarnya. Jadi sebenarnya memang semenjak kerja itu kelas. Nanti harus berhadap dimana ada keyakinan tadi ya, pada pelatihan itu regulasi diri itu juga penting sama, ini harus sama sebenarnya. Jadi hanya saya berbeda. Jadi memang kita di awal mengajar itu kita harus menerapkan diri, kita harus menanyakan diri anak mendengar dan juga anak di awal ini kita harus sekolah. Jadi sekarangnya itu baru kesepakatan bersama. Sekarang ini adalah hubungan atau konsultasi atau penyesuaian institusi. Jadi dari sama. Jadi ibu-ibu di daerah karena di awal dengan masuk kelas itu dia harus dan sekarang itu ada satu arah dari tujuan. Jadi anak mintanya itu dengan bagaimana. Jadi dia bisa memberikan arahan. Kan tidak mungkin sekolah punya respon semua dulu kan ada. Jadi dia sampaikan mengapa itu. Jadi awal biasa gitu. Nah saya terangkan itu makanya ya terlepas kalau anak-anaknya saya galak atau tapi di awal saya tetap seperti itu di kelas manapun kalau saya tugas. Kalau saya tidak tugas kan ngajar di mana kan hanya sebentar saja. Tapi kalau yang saya sebagai wali kelas pertama itu harus ada. Saya itu dulu ya anak-anak yang belum menjadi itu ini kelas saya rumah bagaimana membuat di sini nyaman enak belajar itu saya gitu. Kalau ini itu ya ini bibitnya seperti ini. Jadi jangan dari anak-anak yang kita
yang berlaku negatif itu mesti punya tendensi untuk punya alasan. Itu salah tidak ada kepala. Itu dia juga lagi. Justru tadi. Jadi anak itu ada yang mungkin akan karena islam. Dia ingin berpuasa. Dia bertahan hidup karena tidak bisa mau dia minta lagi. Seperti itu. Jadi kalau tidak merespon kehidupan dengan saat sekolah, itu ya. Nah, maka itu, seperti itu karena kita memang melanjutkan yang kemarin, jadi memang hanya kemarin jauh dari kita masuk itu kita harus ambil di situ, ambil di situ dari pahami. Jadi juga tidak ada anak itu istilahnya bayo dia tahu ayah kita itu juga teman kita dan juga ibu kita. Jadi rasa itu yang mungkin diciptakan dalam beberapa itu kemudian sama sih. Jadi dari awal pun dulu dari dulu yang lalu itu warnanya harus sama. Biar biasanya sebenarnya itu pak piket dijadwal ya. Kalau tidak kan gimana? Cukup, ya cukup mungkin ditambahi kerjanya gitu. Kita hanya mengarahkan manajemen itu. Nah itu di mapel sudah selesai. Karena saat mau pelajar itu juga dengan disampaikan antara 1 dan 6 mesti lebih nakal. Mungkin lebih dia belum tahu apa-apa. Saya kira itu dulu ini bagus sekali adalah bikin mungkin kita bikin dengan manfaat. Tapi kalau nanti buat aspeknya itu bisa naiknya itu bisa atau mungkin dulu kan biar PMM itu ada. Nah, boleh toh. Di PNN itu ada dari bagaimana ini dari konsep jadi Dewan dari manajemen kepala sekolah. Ini Pak Diri juga dididik jadi kepala sekolah. Jadi kemarin buat visi-visi itu sama. Nah, di PNN itu lengkap, jadi ada tema-temanya itu lengkap. Monggo itu dipelajari. Saya kira literasi dengan tingkatkan nanti soal dengan itu sudah ada lengkap. Yang sudah berlalu ini kita ambil beberapa ilmu atau tambahan dari setelah belajar lagi kita terapkan bersama. Saya seperti itu ya. Jadi memang tidak ada anak yang itu dari sebenarnya punya jahat itu belum ada. Yaitu terjadi yang kita disangka dengan karena kebutuhan tadi atau karena bisa. Tapi beda dengan orang yang berdosa. Kejahatan mesti dia menyayang, makanya lebih jelas. Kalau anak dia tidak berdosa. Jadi orang itu berburu di bawah bersama kita dengan ilmu yang berburu tambahnya lebih jelas, berhukum dengan diterapkan kompetensi. Jadi ada anak yang susah, sing beda, sing ono anak lulusan dari mana? Jadi anak dari Sopo itu mesti beda. Anak yang lulusan keluarganya itu dari pendidikan atau dari orang yang tidak pendidikan atau dari anak yang beruntung dari anak yang kaya itu beda kan? Itu ekspresinya. Nah, intinya dari dalam anak itu yaitu karakternya. Gue didalami supaya mereka kenal dengan anak yang dengan tahu pasien dengan dia bisa mengatakan lebih dia. Dia monggo ya, solusi bisa dengan mana cara? Ayo lagi. Belajar makan untuk pengaduan itu. Pengaduan itu
Ya, monggo ya. Untuk terima kasih penguatan dari Pak Bapak sampai sekolah. Mungkin yang lain kalau ada masalah atau kasus juga bisa saling share dengan rekan-rekan sejawat ya. Karena berkolaborasi untuk tujuan sesuai dengan visi sekolah kita. Jika ada kasus apa di Mas, tidak apa-apa di share. Mungkin saja saya tidak bisa menangani atau kita belum bisa, mungkin guru atau pak guru lain bisa menangani. Itu sangat bagus untuk berkolaborasi. Ya. Tadi yang saya katakan juga memang benar ya, dari kebutuhan siswa seperti apa. Kemudian apa kita di awal sudah membuat kesepakatan kelas atau tadi yang lalu meningkatnya itu keyakinan kelas atau belum. Nah itu juga harus dibuat. Pengalaman saya sebagai guru juga membuat seperti itu. Walaupun mungkin harus selalu dievaluasi ya, untuk peraturan atau keyakinan kelas itu harus selalu dievaluasi juga. Tidak dari tahun-tahun sama. Ya, seperti saya menerapkan anak harus membawa botol minum, kalau tidak nanti ada konsekuensinya nanti. Kalau saya sudah membuat kesepakatan seperti itu saya tidak menghukum ya, karena sudah disepakati kalau tidak membawa minum. Kenapa bawa minum? Ya, biar tidak haus saat pembelajaran. Jadi tidak ada nanti haus pak, capek, rosol-rosol, pas malah melayu naik kantin atau di warung. Nah, padahal itu belum istirahat. Nah itu saya menerapkan itu alasannya seperti itu. Kalau anak-anak sepakat, disepakati setuju, ya kita bersepakatan. Kalau nanti tidak membawa, ya monggo nanti bisa lari keliling lapangan 5 kali atau yang lain yang sesuai kesepakatan kita. Kebetulan saya anak-anak itu membawa botol yang dari rumah, ya. Kita yang beli di kantin, botol kemasan itu. Ya. Tapi ya memang belum bisa sepenuhnya. Masih beberapa yang membawa takjil dari rumah itu masih beberapa. Nah, itu salah satu kesepakatan kelas yang bisa terapkan di PJU. Mungkin di botol ibu kelas bisa yang lain, inovasi yang lain bisa juga. Jadi kita memang harus sama-sama berkolaborasi untuk itu. Mungkin itu ada yang lain. Kalau tidak ada, nah ini tadi yang saya sampaikan di awal. Refleksi kita setelah kita mengikuti kegiatan ini, refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma. Mungkin ini contoh, ternyata yang selama ini saya lakukan kasus ternyata hukuman, bukan sebagai manajer ataupun sebagai teman atau yang lainnya. Boleh tidak apa-apa, perasaannya bagaimana, senang atau malah tambah kurang senang atau bagaimana dapat mengikuti kegiatan ini. Terus kemudian hal apa yang perlu ditingkatkan, mungkin saya perlu meningkatkan model penanganan kasus segitiga restitusi, boleh. Nah, itu ini nanti refleksi, nanti ditulis di sini. Disertakan nama dari ketiga soal tersebut.
membangun. Iya, ini bukan ya. Ini saya tutup dulu. Sekian paparan dari saya tentang diseminasi budaya sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditutup huruf V. Alhamdulillah, sekian paparan mengenai budaya yang positif. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan di sini semua. Boleh minimal satu peraturan. Ya. Satu. Nanti setelah itu kita tempelkan di papan itu. Jelas ya? Jelas. Oke. Kalau jelas, tak bikin. Ya. Silakan. Bagian satu. Ayo.
Semua. Perkenalkan, nama saya Keisha, siswa kelas 5. Hari ini saya membuat kesepakatan kelas 5 yang patut untuk